Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini aplikasi SPSS-nya sudah saya buka. Datanya kita bisa impor dari file Excel. Ya, ini datanya sudah terbaca. Nama variabelnya pada first row ya, pada baris pertama. Oke, kembali ke data view. Ya. Jadi jumlah datanya di sini ada 65 perusahaan. Di data ini terdapat 6 variabel. Variabel terikatnya adalah yang ini, working capital atau modal kerja. Kemudian sebagai variabel bebasnya atau variabel independennya ada 5 variabel. Yang pertama cash turnover atau perputaran kas. Kemudian receivable turnover atau perputaran persediaan. Maaf. Kemudian variabel bebas yang kedua ini adalah receivable turnover atau perputaran piutang. Kemudian variabel bebas yang ketiga adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Kemudian variabel bebas yang keempat ini adalah current ratio, ini sebagai proksi dari likuiditas perusahaan. Kemudian variabel bebas yang terakhir ini adalah sales atau tingkat penjualan. Ya, jadi sales dan working capital ini dalam jutaan rupiah. Working capital atau modal kerja sama dengan ini adalah intercept ditambah B1 cash turnover tambah B2 receivable turnover tambah B3 inventory turnover ditambah B4 current ratio ditambah B5 sales ditambah error term. Nah, ini untuk persamaan garis regresinya. Jadi nilai prediksi dari working capital ya B0 ditambah B1 CT ditambah B2 RT ditambah B3 IT ditambah B4 CR ditambah B5 sales. Kemudian untuk asumsi analisis regresi berganda yang tertulis di sini mengacu pada Hair dan kawan-kawan tahun 2019. Ada 4 asumsi yang disebutkan. Yang pertama ini adalah linearitas ya dari variabel X dan Y. Nah, hal ini diperjelas lagi oleh Gujarati dan Porter bahwa yang dimaksud ini adalah linearitas dalam parameter. Kemudian asumsi yang kedua, varian dari error term ini konstan. Ya, yang dimaksud error term ini adalah yang di sini, E ini. Nah, kalau di aplikasi SPSS, error term ini disebut juga residual. Nah, untuk beberapa referensi buku ekonometrika ada juga yang menyebutnya disturbance. Ya, mungkin di video ini kita sebut saja error term atau residual ya, sesuai dengan Hair dan kawan-kawan. Kemudian untuk asumsi yang kedua ini disebut juga asumsi homokedastis ya. Error termnya homokedastis atau tidak ada heteroskedastisitas. Kemudian asumsi yang ketiga, error term ini berdistribusi normal. Kemudian asumsi yang keempat, error term ini bersifat independen dengan variabel yang ada di model regresi. Nah, selain asumsi-asumsi yang disebutkan di sini, beberapa referensi, ya misalnya Gujarati dan Porter, menyebutkan ada juga regresi, menyebutkan ada juga asumsi autokorelasi. Bahkan mereka menyebut kalau terjadi heteroskedastisitas dan terjadi autokorelasi, ya kalau terjadi pelanggaran terhadap asumsi tersebut, maka model regresi tidak akan based linear
unbiased estimator atau biasa disingkat BLEU. Jadi kalau itu terjadi maka eh, statistik T, statistik F itu tidak valid. Ya, nanti di video ini nanti kita juga akan membahas eh, deteksi ya, asumsi eh, autokorelasi. Nah, kesesuaian dari asumsi-asumsi yang disebutkan di sini ini bisa kita deteksi ya dengan menganalisis grafik residual. Nah, seperti yang dijelaskan Her dan kawan-kawan pada gambar 5.11. Ya, grafik residual yang dimaksud itu adalah plotting antara residual ya pada sumbu Y atau sumbu tegak dan nilai prediksi Y pada sumbu X atau pada sumbu mendatar. Datanya yang tadi di sini kita anggap saja datanya ini sudah diperiksa ya, tidak ada missing data, tidak ada outlier. Ya, bagaimana memeriksa data ini silahkan bisa dibaca di bab 2 ya bukunya Her dan kawan-kawan. Nah, kita lanjutkan ke analisis regresi. Kita mulai dari klik analyze, kemudian kita cari regression, kemudian di sini linear. Nah, kita masukkan ya variabelnya, variabel dependennya ini adalah working capital atau modal kerja, kemudian lainnya sambil pencet shift ke variabel independen. Nah, kemudian kita masuk ke kotak ini ya, statistik. Kita beri tanda cetang pada statistik yang ingin kita tampilkan di outputnya. Collinearity ya, ini untuk multicollinearitas ya, tadi multicol tidak belum kita bahas ya. Jadi dalam menentukan variabel-variabel bebas ya, seharusnya kita menghindari adanya multicollinearitas atau kita menghindari adanya hubungan linear antar variabel bebas. Bagaimana mengetahuinya kalau terjadi multicollinear dari sini. Nah, kemudian kita beri centang juga Durbin-Watson. Ini nanti untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Kemudian kalau misalnya diperlukan ya untuk statistik deskriptif ini boleh juga kita centang. Ya, tapi di sini mungkin nanti kita tidak membahas statistik deskriptif. Misalnya kalau melakukan penelitian ya, skripsi misalnya kan itu ya. Selain bisa kita hitung sendiri di Excel, kita juga bisa pakai SPSS ini. Continue. Nah, kemudian pada kotak plot ini, nah ini untuk grafik residual yang tadi kita bahas. Ya. Set ya residual ya, residual yang sudah disandarkan ini di sumbu Y, kita plotting di sumbu Y. Kemudian nilai prediksi dari Y ini juga yang sudah distandarkan, kita plotting sumbu X. Kemudian boleh juga dicentang histogram dan normal probability plot ya, ini juga plotting dari standar residual. Kemudian klik continue. Kemudian pada kotak save ini kita bisa menyimpan ya, residual sebagai variabel. Nanti akan muncul kolom baru di datanya. Jadi saya pilih di sini yang residual yang unstandardized. Ya, continue. Ini nanti juga akan kita pakai untuk menguji heteroskedastisitas. Kemudian klik continue. Nah, kalau sudah
settingan seperti ini, kita bisa lanjutkan analisis, kita klik OK. Ini hasilnya. Nah, kita cek dulu ya asumsi regresi. Yang tadi itu, yang pertama linearitas. Ya, kita juga bisa lihat adanya hubungan linear itu kalau korelasinya signifikan. Ya, tapi di sini tidak diuji ya signifikansinya. Ya, mungkin nanti akan kita bahas di video yang lain. Ya, hubungan linear ini juga terjadi kalau koefisien regresinya ini adalah signifikan. Ini ada beberapa yang signifikan, ya beberapa tidak. Atau kita bisa juga seperti yang tadi kita bahas, melihat grafik residual. Nah, ini distribusi residualnya. Ini kurva normalnya. Ya, seharusnya bagian besar dari residual itu berada di bawah kurva ini. Ya, untuk memenuhi asumsi normalitas. Dan juga residual ini mengumpul ya di sekitar garis ini. Nah, kemudian ini yang tadi ya, grafik residualnya ya, yang dijelaskan di buku Hair dan kawan-kawan gambar 5.11. Nah, kalau hubungan linear, maka seharusnya penyebaran atau distribusi residual ini merata ya, secara simetris ya, di atas dan di bawah 0. Nah, kalau ini kelihatannya sih tidak merata ya. Ini kelemahannya kalau kita melihat gambar ya, mungkin agak subjektif ya. Nah, tapi sekarang kita juga bisa menggunakan AI ya untuk menginterpretasikan grafik ini. Ya, caranya kita copy gambar ini. Ya, kemudian nanti kita pastikan ke AI. Nah, ini tadi saya sudah masukkan gambarnya ke Copilot ya. Ini gambarnya sudah saya paste tadi. Dengan prompt seperti ini saja ya, jelaskan gambar ini. Nah, ini dijawab gambar yang kamu tunjukkan. Nah, ini adalah scatter plot residual regresi. Nah, ini seperti yang tadi, sumbu X nilai prediksi dari model regresi, sumbu Y ini adalah residual standar. Ya, ini tujuannya memeriksa linearitas, memeriksa homoskedastisitas, ya, mengidentifikasi outlier. Nah, interpretasi dari gambar yang tadi saya masukkan ini, nah di sana seperti yang saya duga tadi ya, ini menunjukkan sedikit pola melengkung ya, artinya tidak menyebar metris di atas, merata di atas dan di bawah. Nah, berarti model linear kurang tepat, ya mungkin perlu menambahkan variabel atau model non-linear, atau ada kemungkinan heteroskedastisitas, varian residual tidak konstan. Di sini juga dijelaskan ya, untuk mengatasinya dimodifikasi ya, atau ditransformasi ya, sama seperti yang dijelaskan Hair dan kawan-kawan ya. Bisa melakukan transformasi ya, misalnya dengan logaritma, kemudian akar kuadrat dan lain-lain. Ya, ini saya akan lakukan transformasi ya langsung di aplikasi SPSS-nya. Kita sudah kembali ke SPSS. Nah, ini ya residual yang tadi kita save ya, ini tersimpan di datanya. Nah, ini mungkin nanti tidak kita pakai karena kita nanti akan regresi ulang ya. Nah, yang akan saya transform ini adalah variabel working capital dan penjualan ya. Karena keduanya ini
nilainya sangat jauh bedanya dengan variabel lainnya, karena ini dan ini dalam satuan jutaan rupiah, sedangkan yang lainnya adalah rasio keuangan. Ini bisa ditunjukkan ya tadi di koefisien regresinya ini, makanya ini besar-besar sekali, sangat besar. Nah, sedangkan ini kecil, ini karena ini sama, sales ini sama dengan working capital jutaan rupiah. Jadi dua variabel itu yang akan saya transformasi. Saya menggunakan transformasi, saya coba dengan logaritma. Transform, compute variable. Kita tuliskan nama variabel baru yang akan kita buat, yaitu logaritma natural dari working capital. Nah, ini nomor expressionnya bisa kita ketikkan atau bisa kita cari di sini. Ya. Dan masukkan working capital, tutup. Oke. Kita lihat kembali lagi ke datanya. Ini sudah ada bentuk kolom baru. Hal yang sama dilakukan untuk variabel sales. Transform, compute variable. Kita ganti sales. Ya. Oke. Kita lihat di datanya sudah ada. Geser kanan, ya ada. Sekarang kita coba lagi. Ulang. Null left, regression. Saya reset dulu ya, kita ulang lagi. Ya. Oke, yang saya masukkan di sini variabelnya adalah yang sudah ditransformasi. Ini variabel statistik, ya, sama seperti yang tadi. Prediction ini, residual di sini. Ini juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya hasil yang baru. Semakin banyak yang masuk ke sini. Nah, ini ya grafik residualnya. Nah, kelihatannya sudah lebih baik ya. Kalau yang tadi dikatakan tadi untuk corong gitu. Kita tanyakan aja ya lagi ke AI. Copy, kembali ke AI. Oke. Jelaskan gambarnya. Ya, sebenarnya kita juga bisa analisis regresi dengan AI ya. Mungkin nanti di video lain kita bahas. Nah, tanpa menggunakan software statistik. Interpretasi, ya, tersebar acak tanpa pola jelas, ya. Asumsi linearitas dan homokedastisitas relatif terpenuhi. Oleh regression juga tidak tampak menonjol. Jadi sudah lebih baik ya dari yang tadi. Oke, kita sudah kembali ke aplikasi SPSS-nya. Kita cek asumsi yang lainnya ya. Nah, kalau dalam bukunya
Gerard Porter model regresi ini disebut klasik ya, linear regression model atau CLRM ya. Itu sebabnya ya asumsi-asumsi tadi itu sering juga disebut asumsi klasik. Nah ini dulu ya, Durbin-Watson. Untuk autokorelasi, apakah terjadi autokorelasi atau tidak? Nah, ini kita harus bandingkan dengan tabel Durbin-Watson. Ya, kita bisa download ya tabel Durbin-Watson ini. Durbin-Watson table seperti ini. Nah, kita pakai internet yang PDF aja ya, biar nanti bisa download. Penjelasannya, N itu adalah jumlah observasinya, karena kita 65, kita lihat di baris ini. K ini adalah number regressor, tidak termasuk intercept, jadi hanya variabel bebas saja. Di variabel bebas kita tadi ada 5, berarti kita lihat di sini. Scroll, berarti ini DL-nya 1,283, ini di zoom ya. DU-nya 1,604. Jadi ini diingat ya. 1283 dan 1,604. Yaitu adalah DL dan DU-nya. Nah, gimana sih ngetesnya itu? Ya, kita buka lagi ya Durbin-Watson test. Nah, ini kita dengan mudah kita bisa temukan, atau kita pakai gambar ini saja ya. Jadi tidak ada autokorelasi kalau statistik DW dari output SPS tadi itu berada di antara DU dan 4 min DU. Jadi kita lihat dulu tadi DU-nya berapa? 1,604. 1,604. Nah, berarti di sini lebih kecil dari DU. Lebih kecil dari DU, yaitu di sini. Lebih kecil dari DU bisa di sini. Ya. Tapi lebih besar dari DL. Di sini ya, inconclusive. Nah, karena data kita ini sebenarnya cross section, jadi ini sebenarnya bisa kita lebih mudah untuk mengubah ya. Karena di sini kita bisa aja mengubah nilai statistik DW-nya tadi itu kalau kita ubah-ubah urutannya ini. Ya. Ini sepertinya tadi saya lupa saving residualnya, regresi yang baru ya. Nah, regresi ulang. Ya, residualnya tadi lupa di save. Ya, ini. Oke. Nah, apa sih sebenarnya Durbin-Watson tadi ya, statistik Durbin-Watson? Nah, seperti ini formulanya. Nah, jadi kalau ini ya. Jadinya ET dikurangi ET min 1 per ET kuadrat. Ya. Sigma ET dikurangi ET min 1 per ET kuadrat. Ya, jadi kalau kita ingin supaya D-nya ini besar,
Ya, kita bisa atur ya ini. Jadi kecil besar gitu ya. Jadi supaya ET min 1 ini jadi besar ya. Jadi kan selisihnya jadi besar ya. Yang dimaksud ET itu adalah ini ET. Misalnya, ini ET min 1-nya. Jadi supaya besar ya, kita bisa aja ubah ini urutannya ini. Ya ini kalau datanya ini cross section ya, ini kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Perusahaan 2 kita input duluan, perusahaan 1 ya. Tapi kalau datanya ini time series, ya, maka di sini ini urutan ini adalah waktu. Itu memang nggak boleh kita ubah. Kita kembali lagi ke outputnya. Oke, autokorelasi tadi kita bahas. Kemudian untuk multikolinearitas bisa kita lihat di sini. Ya. Dikatakan ada multikolinearitas kalau PIV-nya ini besar ya. Batasnya itu adalah 10. Ya. Kalau PIV-nya ini lebih besar dari 10, maka dikatakan ada multikolinearitas. Bahkan ada beberapa referensi yang mengatakan batasnya itu 5. Ya. Tapi umumnya 10 masih bisa di bawah 10 masih bisa diterima. Atau kita lihat dari toleran. Ya. Toleran ini sebaiknya di atas 0,1. Ya. Jadi bisa kita lihat salah satu ya toleran atau PIV. Ya. Karena nilai PIV itu adalah 1 per toleran. Begitu juga sebaliknya. Nilai toleran ini adalah 1 per PIV. Seperti itu. Oke. Selanjutnya apa yang tadi kita belum bahas, normalitas yang biasa kita gunakan untuk uji normalitas residual ya. Bisa menggunakan uji one sample KS ya, Kolmogorov-Smirnov. Yang dites di sini adalah residualnya. Ini residual ya dari model yang sudah kita transform tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini asymptotilnya ini. Hipotesis 0 dari uji normalitas ini adalah H0-nya adalah tidak ada perbedaan antara distribusi residual dengan distribusi normal. H1-nya ada perbedaan atau H1 ini tidak berdistribusi normal. Jadi justru yang kita harapkan di sini H0 yang diterima. Atau dengan kata lain, yang kita harapkan di sini adalah tidak signifikan. Nah, ternyata ini signifikan karena ini lebih kecil dari alfa ya, lebih kecil dari 0,05. Berarti bisa kita simpulkan di sini distribusi residualnya tidak normal. Bagaimana mengatasi pelanggaran asumsi normalitas ini? Ya, bisa dengan cara menambah observasi atau dengan menghilangkan outlier. Tadi di data ini kita sebenarnya belum periksa apakah ada outlier atau tidak. Mungkin nanti kalau kita sudah periksa dan ada outlier dan sudah dikeluarkan, ya mungkin ini akan residualnya akan berdistribusi normal. Dan lainnya ini adalah menambah observasi, menambah data. Air dan kawan-kawan mengatakan kalau jumlah datanya besar 200 ke atas, nah ini akan lebih tahan terhadap pelanggaran asumsi normalitas residual. Nah, selanjutnya untuk
asumsi residual yang lain, terus kedastisitas bisa kita lakukan dengan uji. Sebenarnya ada banyak ya uji untuk heteroskedastisitas itu. Yang umum digunakan salah satunya itu adalah sudah saya cari. Ya. Gunakan Glacier test. Metode lainnya menggunakan metode White atau metode Park. Metodologinya seperti ini, dengan meregresikan nilai absolut residualnya ini dengan independent variable, absolut residual dengan independent variable. Kita bisa jalankan di SPSS ini. Residual yang tadi sudah kita simpan. Sekarang kita absolutkan ya. Jadi kita transformasi dulu. Nama variabelnya kita buat absolut residual. Ya, jadi nama ini sebenarnya bebas ya. Kemudian numeric expressionnya yang ini. Salah. Ya. Oke. Nah ini dia absolut residualnya, nilai absolut dari yang di sini. Nah kalau kita menggunakan metode Glacier tadi itu, ya berarti kita regresikan absolut residualnya tadi sebagai variabel dependen. Ya, mungkin saya ini ya, absolut residualnya sebagai dependen. Dan di sini variabel bebasnya seperti variabel bebas regresi. Nah, oke. Kali ini saya reset supaya yang di sini kembali sesuai default ya. Karena kita tidak perlu menyimpan residual dan statistik yang lain. Oke, nah ini hasilnya. Ya, ini. Ya. Ternyata ada heteroskedastisitas di sini. Ya. Di variabel penjualan. Variabel lainnya tidak ada ya. Oke. Ya, H0-nya ini adalah homoskedastis. Jadi kalau tidak signifikan itu berarti homoskedastis, tidak ada heteroskedastis. Ya, sekarang kita lewati dulu ya masalah asumsi klasik ini. Kita kembali lagi ke model regresi. Kita bahas lagi. Kita mulai dari atas ya, dari model summary ini. Apa yang kita bisa bahas di sini ini adalah R square ya, coefficient determinasi. Ini adalah 0,937 atau 937% variasi dari working capital ini dijelaskan oleh variabel bebas.
Jadi yang kita bahas adalah ini ya, R square, bukan register R square. Nah, ini masih banyak yang tidak bisa membedakan antara R square dengan register R square. Ya, register R square ini sudah di-adjust dengan jumlah dari variabel bebasnya. Seperti yang dijelaskan R dan kawan-kawan, register R square ini kita gunakan kalau kita ingin membandingkan beberapa model yang jumlah variabel bebas yang berbeda. Nah, kalau kita hanya satu model regresi, ketikkan R square aja. Kemudian untuk statistik F, nah ini signifikan ya, artinya secara ke sama-sama ini variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap modal kerja. Kemudian untuk uji hipotesis penelitian ya, atau hubungan variabelnya ini kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, jadi kita bisa bandingkan ya model yang sudah ditransformasi di sini. Koefisien regresinya tidak sebesar yang tadi ya, model yang belum ditransform. Nah, untuk variabel perputaran kas, nah ini tidak signifikan pengaruhnya. Ya, bisa kita lihat di sini. Lebih besar dari 0,05. Jadi hipotesis 1 ditolak, hipotesis kedua juga ditolak ya. Karena pengaruhnya ini, karena signya ini lebih besar dari 0,05. Hipotesis ketiga diterima. Selain karena ini lebih kecil dari 0,05, arahnya juga sesuai dengan prediksi, yaitu negatif. Sedangkan untuk likuiditas current ratio ini ditolak juga. Kemudian untuk penjualan ini diterima signifikan dan ya. Jadi demikian pembahasan video ini. Jadi dalam analisis multivariat ini sangat luas, menggabungkan dari berbagai subtopik. Jadi mungkin banyak dalam pembahasan yang tadi belum saya jelaskan, belum kita bahas semua. Nanti kita bisa bahas atau diskusikan pada kesempatan lain, misalnya di video lain atau di kelas. Ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat.